Senang sekali rasanya bisa kembali hadir menjumpai teman-teman semua, adik-adik semua dalam serial video kita kali ini. Pada video kali ini tentu kita akan melanjutkan mata kuliah kita tentang psikolinguistik, ya. Jadi pada serial video ini kita akan membahas atau menjelaskan apa itu psikolinguistik, bidang-bidang spesifik yang dibahas dalam psikolinguistik seperti pemahaman bahasa, produksi bahasa, dan akuisisi bahasa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa psikolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses-proses bahasa atau proses-proses kognitif seperti pemahaman, produksi, dan akuisisi bahasa. Psikolinguistik ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang bagaimana manusia menggunakan bahasa, bagaimana bahasa diproses dalam pikiran, dan bagaimana bahasa dipelajari dan diperoleh. Bayangkan dunia tanpa bahasa. Bagaimana kita berpikir, berkomunikasi, atau bahkan memahami dunia di sekitar kita. Bahasa begitu melekat dalam pengalaman manusia, sehingga hampir mustahil membayangkan hidup tanpanya. Psikolinguistik, bidang menarik di persimpangan psikologi dan linguistik, berusaha mengungkap misteri hubungan rumit antara bahasa dan pikiran. Intinya, psikolinguistik bertujuan untuk memahami bagaimana pikiran kita memproses bahasa. Ini menggali proses kognitif yang mendasari kemampuan kita untuk memahami, menghasilkan, dan mempelajari bahasa. Dari tindakan yang tampaknya sederhana dalam mengenali kata yang diucapkan, hingga proses kompleks menyusun kalimat yang benar secara gramatikal, psikolinguistik mengeksplorasi mekanisme tersembunyi yang memungkinkan bahasa. Bidang studi ini lebih dari sekadar menggambarkan aturan bahasa. Ini bertujuan untuk mengungkap representasi mental bahasa dan proses yang terlibat dalam menggunakannya. Melalui eksperimen dan observasi yang cermat, ahli psikolinguistik berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti bagaimana kita menyimpan dan mengambil kata dari leksikon mental kita? Apa yang terjadi di otak kita saat kita memahami sebuah kalimat? Bagaimana anak-anak memperoleh bahasa dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa? Dengan menyoroti pertanyaan-pertanyaan mendasar ini, psikolinguistik memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang pikiran manusia. Ini membantu kita menghargai kompleksitas pemrosesan bahasa dan prestasi kognitif luar biasa yang kita capai dengan mudah setiap hari. Selain itu, ini menawarkan wawasan berharga tentang sifat kognisi manusia, mengungkapkan bagaimana bahasa membentuk pikiran, persepsi, dan interaksi kita dengan dunia di sekitar kita. Pemahaman bahasa, kemampuan untuk memahami bahasa lisan dan tulisan, merupakan prestasi luar biasa dari kognisi manusia. Ini melibatkan interaksi kompleks dari proses persepsi, kognitif, dan linguistik yang terungkap dengan cepat dan tampaknya tanpa usaha. Ahli psikolinguistik, melalui desain eksperimental yang cerdik, telah mulai mengungkap misteri bagaimana pikiran kita menguraikan masukan linguistik. Salah satu aspek kunci dari pemahaman bahasa adalah pengenalan kata. Ketika kita mendengar kata yang diucapkan atau melihat kata yang tertulis, otak kita perlu dengan cepat dan akurat mencocokkan masukan tersebut dengan leksikon mental kita, gudang kata yang kita ketahui. Proses ini melibatkan pengaktifan jaringan makna, bunyi, dan aturan tata bahasa yang terkait. Bayangkan mendengar kata kucing. Seketika, pikiran Anda memunculkan gambar kucing berbulu, beserta konsep terkait seperti mengeong, hewan peliharaan, dan cakar. Tetapi pemahaman bahasa jauh melampaui kata-kata individual. Kita perlu mengintegrasikan kata-kata ini ke dalam unit makna yang lebih besar, seperti frasa dan kalimat. Proses ini, yang dikenal sebagai penguraian sintaksis, melibatkan identifikasi struktur gramatikal kalimat dan menggunakan informasi tersebut untuk memahami maknanya. Perhatikan kalimat, kucing itu mengejar tikus. Otak kita secara otomatis mengurai kalimat tersebut, mengenali kucing sebagai subjek, mengejar sebagai kata kerja, dan tikus sebagai objek, yang memungkinkan kita untuk memahami siapa yang melakukan apa terhadap siapa. Lebih lanjut, pemahaman bahasa seringkali mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan dan menghubungkan titik-titik antara apa yang dinyatakan secara eksplisit dan apa yang tersirat. Proses ini, yang dikenal sebagai inferensi pragmatis, memungkinkan kita untuk memahami makna yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis, meskipun tidak dinyatakan secara langsung. Misalnya, jika seseorang berkata, "Bisakah Anda mengambilkan garam?"
kita memahami bahwa itu bukanlah permintaan informasi tentang kemampuan kita, melainkan permintaan sopan untuk mengambilkan wadah garam. Studi tentang pemahaman bahasa menyoroti efisiensi dan fleksibilitas luar biasa dari pikiran manusia. Ini menunjukkan bagaimana otak kita secara mulus mengintegrasikan berbagai tingkat informasi linguistik untuk mengekstrak makna dari aliran bunyi atau simbol. Memahami proses-proses ini tidak hanya memperdalam apresiasi kita terhadap kompleksitas bahasa, tetapi juga memberikan wawasan tentang sifat pikiran dan komunikasi manusia. Sementara pemahaman bahasa berfokus pada bagaimana kita menguraikan pesan, produksi bahasa mengeksplorasi proses yang sama, luar biasanya tentang bagaimana kita membuatnya. Dari merumuskan pikiran hingga mengartikulasikan kata-kata, produksi bahasa melibatkan koreografi kompleks dari proses kognitif yang mengubah ide menjadi ucapan yang bermakna. Perjalanan produksi bahasa dimulai dengan konseptualisasi, di mana kita memanfaatkan pikiran, niat, dan pengetahuan kita untuk membentuk pesan yang ingin kita sampaikan. Tahap ini melibatkan pemilihan informasi yang relevan, mengaturnya menjadi struktur yang koheren, dan memilih kata dan frasa yang tepat untuk mengekspresikan makna yang kita maksudkan. Bayangkan, ingin bercerita kepada teman tentang perjalanan baru-baru ini. Anda mungkin mengingat kembali kenangan yang jelas, mengaturnya secara kronologis, dan memilih kata-kata yang menangkap esensi dari pemahaman. Setelah pesan dikonseptualisasikan, tahap selanjutnya melibatkan perumusan rencana linguistik. Ini melibatkan pemilihan kata dari leksikon mental kita, mengaturnya menurut aturan tata bahasa, dan menambahkan infleksi yang diperlukan untuk menyampaikan bentuk kata, jamak, dan fitur tata bahasa lainnya. Proses ini, yang dikenal sebagai pengkodean gramatikal, memastikan bahwa ucapan kita tidak hanya bermakna, tetapi juga terbentuk dengan baik secara tata bahasa. Tahap terakhir dari produksi bahasa melibatkan pengartikulasian pesan yang direncanakan. Tahap ini, yang dikenal sebagai pengkodean fonologis, melibatkan pengambilan bunyi yang terkait dengan setiap kata, perencanaan urutan gerakan otot yang diperlukan untuk menghasilkan bunyi tersebut, dan pelaksanaan gerakan tersebut untuk menghasilkan ucapan yang terdengar. Proses yang rumit ini membutuhkan koordinasi yang tepat antara otak dan alat vokal yang menyoroti keterampilan motorik kompleks yang terlibat dalam berbicara. Penelitian tentang produksi bahasa mengungkapkan kecepatan dan kelancaran luar biasa yang dengannya kita menavigasi proses yang kompleks ini. Kita dengan mudah mengambil kata-kata dari leksikon mental kita, menerapkan aturan tata bahasa, dan mengordinasikan otot-otot artikulatori kita. Semuanya dalam hitungan milidetik. Memahami proses-proses ini memberikan wawasan berharga tentang dasar-dasar kognitif komunikasi manusia dan fleksibilitas luar biasa dari kemampuan linguistik kita. Salah satu aspek bahasa manusia yang paling menakjubkan adalah kecepatan dan cara yang tampaknya tanpa usaha di mana anak-anak memperolehnya. Dari bayi yang mengoceh hingga menjadi ahli bicara yang fasih, anak-anak memulai perjalanan perkembangan linguistik yang luar biasa, menguasai kompleksitas bahasa ibu mereka dalam beberapa tahun pertama kehidupan. Prestasi luar biasa ini telah memikat perhatian para ahli psikolinguistik yang berusaha mengungkap misteri bagaimana anak-anak memperoleh bahasa secara efektif. Fondasi pemerolehan bahasa diletakkan bahkan sebelum lahir. Bayi terpapar pada pola ritmis dan kontur melodi bahasa ibu mereka saat masih dalam rahim. Paparan pranatal terhadap bahasa ini mempersiapkan mereka untuk lingkungan linguistik yang akan mereka hadapi setelah lahir. Setelah lahir, bayi menunjukkan preferensi bawaan untuk mendengarkan ucapan manusia daripada suara lain, menunjukkan kepekaan awal terhadap bunyi bahasa. Pada tahun pertama kehidupan, bayi berkembang pesat dari mengoceh dan menggumam menjadi mengoceh, bereksperimen dengan berbagai macam suara. Tahap mengoceh ini sangat penting untuk mengembangkan alat vokal mereka dan menjelajahi inventaris fonetik bahasa ibu mereka. Pada akhir tahun pertama, ocehan mereka menjadi lebih selaras dengan bunyi bahasa ibu mereka, yang mencerminkan kemampuan mereka yang berkembang untuk membedakan dan menghasilkan bunyi spesifik yang digunakan dalam lingkungan linguistik mereka. Sekitar ulang tahun pertama mereka, sebagian besar bayi mulai menghasilkan kata-kata pertama mereka, biasanya kata benda konkret untuk objek atau orang yang familiar. Ini menandai tonggak penting dalam perkembangan bahasa, yang menandakan pemahaman mereka bahwa kata-kata memiliki arti dan dapat digunakan untuk merujuk pada hal-hal tertentu di dunia. Sejak saat itu,
Kosakata mereka berkembang pesat, dengan anak-anak mempelajari kata-kata baru dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagian 5. Saat bahasa gagal, menjelajahi gangguan bahasa. Meskipun kapasitas manusia untuk bahasa benar-benar luar biasa, itu bukannya tanpa kerentanan. Gangguan bahasa yang dapat memengaruhi anak-anak dan orang dewasa menawarkan wawasan berharga tentang faktor biologis dan lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan pemrosesan bahasa yang rapuh. Mempelajari gangguan ini tidak hanya memperdalam pemahaman kita tentang cara kerja bahasa, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan intervensi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini. Salah satu gangguan bahasa umum yang memengaruhi anak-anak adalah gangguan bahasa perkembangan atau DLD, yang ditandai dengan kesulitan terus-menerus dalam memperoleh dan menggunakan bahasa, meskipun kemampuan kognitif normal dan paparan bahasa yang memadai. Anak-anak dengan DLD mungkin kesulitan dengan berbagai aspek bahasa, seperti tata bahasa, kosakata, atau komunikasi sosial, yang memengaruhi kinerja akademis dan interaksi sosial mereka. Penelitian menunjukkan bahwa DLD kemungkinan besar berasal dari interaksi kompleks faktor genetik dan lingkungan yang memengaruhi perkembangan area otak yang terlibat dalam pemrosesan bahasa. Gangguan bahasa lain yang lazim seringkali muncul dari cedera otak adalah afasia, yang memengaruhi kemampuan untuk berbicara, memahami bahasa lisan, membaca, atau menulis. Afasia biasanya terjadi setelah stroke atau cedera otak traumatis, yang merusak area otak yang penting untuk pemrosesan bahasa. Kesulitan bahasa spesifik yang dialami dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan tingkat kerusakan otak. Misalnya, beberapa individu dengan afasia mungkin mengalami kesulitan menemukan kata yang tepat, yang dikenal sebagai anomia, sementara yang lain mungkin kesulitan memahami kalimat kompleks. Selain gangguan bahasa yang didapat ini, kondisi neurologis lainnya, seperti demensia dan penyakit Parkinson, juga dapat memengaruhi kemampuan bahasa. Seiring perkembangan kondisi ini, individu mungkin mengalami kesulitan dengan pengambilan kata, pemahaman kalimat, atau komunikasi sosial yang secara signifikan memengaruhi kualitas hidup mereka. Memahami profil linguistik yang terkait dengan kondisi ini dapat membantu klinisi mengembangkan intervensi yang ditargetkan untuk mendukung komunikasi dan menjaga keterlibatan sosial. Studi tentang gangguan bahasa menyoroti kerapuhan sistem bahasa manusia dan jaringan otak yang rumit yang mendasari kemampuan kita untuk berkomunikasi. Dengan menyelidiki penyebab dan konsekuensi dari gangguan ini, para peneliti memperoleh wawasan berharga tentang mekanisme saraf pemrosesan bahasa dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mendukung individu yang menghadapi tantangan bahasa. Bagian 6. Jalinan sosial bahasa. Bagaimana bahasa membentuk interaksi kita? Bahasa bukan sekadar alat untuk mengirimkan informasi. Itu adalah kekuatan yang membentuk interaksi sosial kita, memengaruhi persepsi kita tentang dunia, dan mendefinisikan rasa diri kita dalam konteks budaya. Psikolinguistik menyelidiki interaksi yang menarik antara bahasa dan masyarakat ini, menjelajahi bagaimana penggunaan bahasa mencerminkan dan memperkuat norma sosial, dinamika kekuasaan, dan nilai-nilai budaya. Salah satu aspek kunci bahasa dalam konteks sosial adalah pragmatik, yang berfokus pada bagaimana kita menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan komunikatif dalam situasi tertentu. Pragmatik melampaui makna literal kata-kata untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti konteks, pengetahuan bersama, dan isyarat sosial untuk menafsirkan makna yang dimaksudkan. Misalnya, cara kita menyapa seseorang, tingkat formalitas yang kita adopsi, dan ketidaklangsungan permintaan kita, semuanya mencerminkan pemahaman kita tentang norma sosial dan hubungan kita dengan pendengar. Bahasa juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial kita. Cara kita berbicara, aksen, dialek, dan bahkan pilihan kata kita dapat menandakan keanggotaan kita dalam kelompok sosial tertentu yang mencerminkan latar belakang budaya, status sosial ekonomi, dan bahkan aspirasi kita. Variasi linguistik ini berkontribusi pada kekayaan dan keragaman komunikasi manusia, tetapi juga dapat menyebabkan bias dan prasangka sosial berdasarkan penggunaan bahasa. Lebih lanjut, bahasa dapat menjadi alat yang ampuh untuk persuasi dan manipulasi. Politisi, pengiklan, dan bahkan teman dan keluarga kita menggunakan bahasa secara strategis untuk memengaruhi pikiran, keyakinan, dan tindakan kita. Dengan memahami teknik persuasif yang tertanam dalam bahasa, seperti pembingkaian, daya tarik emosional, dan perangkat retoris,
kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis dan lebih sadar tentang bagaimana bahasa dapat digunakan untuk membentuk persepsi kita. Studi tentang bahasa dalam konteks sosialnya menyoroti pengaruh besar bahasa terhadap kehidupan kita, membentuk interaksi, identitas, dan bahkan pikiran kita. Dengan memahami dinamika sosial bahasa, kita memperoleh apresiasi yang lebih dalam terhadap kompleksitas komunikasi manusia dan cara-cara halus di mana bahasa membentuk dunia sosial kita. Bagian 7, pikiran bilingual. Mengungkap manfaat kognitif multibahasa. Dalam dunia yang semakin saling berhubungan, multibahasa menjadi lebih umum, menimbulkan pertanyaan menarik tentang bagaimana otak beradaptasi untuk mengelola banyak bahasa. Penelitian psikolinguistik tentang bilingualisme telah menghancurkan mitos tentang pikiran bilingual yang bingung, mengungkapkan bahwa alih-alih menjadi beban kognitif, bilingualisme menawarkan serangkaian keuntungan kognitif yang melampaui pemrosesan bahasa. Berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya bahwa mempelajari banyak bahasa akan membebani anak-anak, penelitian telah secara konsisten menunjukkan bahwa anak-anak bilingual mengembangkan keterampilan bahasa pada kecepatan yang sama dengan teman sebayanya yang monolingual. Mereka mungkin awalnya memiliki kosakata yang sedikit lebih kecil dalam setiap bahasa, tetapi total ukuran kosakata mereka seringkali sebanding atau bahkan lebih besar daripada anak-anak monolingual. Selain itu, anak-anak bilingual menunjukkan fleksibilitas kognitif yang luar biasa, dengan mudah beralih bahasa dan menyesuaikan penggunaan bahasa mereka dengan mitra percakapan yang berbeda. Kemampuan untuk menyulap banyak bahasa ini tampaknya memiliki efek mendalam pada struktur dan fungsi otak. Individu bilingual menunjukkan peningkatan kepadatan materi abu-abu di area otak yang terkait dengan kontrol bahasa, fungsi eksekutif, dan perhatian, menunjukkan bahwa otak bilingual lebih mahir dalam mengelola informasi yang bertentangan dan menghambat rangsangan yang tidak relevan. Peningkatan saraf ini diterjemahkan ke dalam berbagai manfaat kognitif. Orang bilingual seringkali mengungguli rekan-rekan monolingual mereka pada tugas-tugas yang membutuhkan kontrol perhatian, fleksibilitas kognitif, dan kontrol penghambatan. Misalnya, mereka lebih baik dalam beralih antar tugas, mengabaikan gangguan, dan menekan respons otomatis. Keterampilan yang penting untuk keberhasilan akademis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Bagian 8. Psikolinguistik dalam tindakan, aplikasi praktis di berbagai bidang. Wawasan yang diperoleh dari penelitian psikolinguistik melampaui laboratorium menemukan aplikasi praktis di berbagai bidang, dari pendidikan dan terapi wicara hingga cerdasan perbuatan dan pemasaran. Dengan memahami bagaimana bahasa diproses, diperoleh, dan digunakan dalam konteks yang berbeda, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengajar, mengobati gangguan bahasa, merancang interaksi manusia-komputer, dan bahkan menyusun pesan persuasif. Di bidang pendidikan, psikolinguistik telah merevolusi pemahaman kita tentang perkembangan membaca dan menginformasikan desain metode pelajaran membaca yang lebih efektif. Misalnya, penelitian tentang kesadaran fonologis, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanipulasi bunyi dalam bahasa lisan, telah menyoroti peran pentingnya dalam belajar membaca. Pemahaman ini telah mengarah pada pengembangan program membaca berbasis fonik yang secara eksplisit mengajarkan anak-anak korespondensi bunyi huruf yang mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam keterampilan membaca. Prinsip-prinsip psikolinguistik juga memandu diagnosis dan pengobatan gangguan bahasa. Ahli patologi wicara bahasa menggunakan pengetahuan mereka tentang perkembangan dan pemrosesan bahasa untuk menilai kesulitan bahasa, mengidentifikasi penyebab yang mendasari, dan mengembangkan rencana perawatan individual. Misalnya, mereka mungkin menggunakan teknik untuk meningkatkan kesadaran fonologis pada anak-anak dengan gangguan bunyi bicara, atau menggunakan strategi untuk meningkatkan pemahaman dan ekspresi bahasa pada individu dengan afasia. Bidang kecerdasan buatan juga mendapat banyak manfaat dari penelitian psikolinguistik. Mengembangkan sistem AI yang dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia, seperti chatbot, asisten virtual, dan alat terjemahan mesin, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana manusia memproses bahasa. Wawasan psikolinguistik tentang struktur bahasa, makna dan pragmatik memandu pengembangan algoritma yang memungkinkan sistem AI ini untuk berkomunikasi secara lebih alami dan efektif dengan manusia. Selain itu, pemasar dan pengiklan
memanfaatkan prinsip-prinsip psikolinguistik untuk menyusun pesan persuasif yang sesuai dengan audiens target mereka. Dengan memahami bagaimana bahasa memengaruhi persepsi, emosi, dan proses pengambilan keputusan kita, mereka dapat menyesuaikan penggunaan bahasa mereka untuk membangkitkan emosi tertentu, menciptakan nama merek yang mudah diingat, dan pada akhirnya memengaruhi perilaku konsumen. Bagian 9, penutup, relevansi psikolinguistik yang abadi. Studi psikolinguistik dengan eksplorasinya tentang hubungan yang rumit antara bahasa dan pikiran menawarkan kontribusi yang besar dan abadi untuk pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia. Dari menguraikan mekanisme saraf pemrosesan bahasa hingga mengungkap kompleksitas pemerolehan bahasa dan dinamika sosial komunikasi, psikolinguistik memberikan jendela unik ke dalam cara kerja pikiran manusia. Saat kita menjelajahi area utama psikolinguistik, dari pemahaman dan produksi bahasa hingga pemerolehan bahasa, gangguan dan implikasi sosial dan kognitif dari penggunaan bahasa, kita telah memperoleh apresiasi yang lebih dalam terhadap kompleksitas dan kemampuan beradaptasi bahasa manusia yang luar biasa. Kita telah menyaksikan bagaimana bahasa membentuk pikiran kita, memediasi interaksi kita dengan dunia, dan mendefinisikan tempat kita dalam konteks sosial dan budaya. Wawasan yang diperoleh dari penelitian psikolinguistik memiliki implikasi yang luas, melampaui ranah akademisi untuk menginformasikan aplikasi praktis di berbagai bidang seperti pendidikan, terapi wicara, kecerdasan buatan, dan pemasaran. Dengan memahami bagaimana bahasa diproses, dipelajari, dan digunakan, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengajar, mengobati gangguan bahasa, merancang interaksi manusia-komputer, dan bahkan menyusun pesan persuasif. Karena dunia kita menjadi semakin saling berhubungan, dan teknologi terus mengaburkan batas antara kecerdasan manusia dan buatan, studi psikolinguistik menjadi semakin relevan. Dengan terus menjelajahi misteri bahasa dan pikiran, kita dapat membuka kemungkinan baru untuk meningkatkan komunikasi, mendorong pemahaman, dan menjembatani kesenjangan budaya.